mulai dari Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta salawat dan salamnya semoga selalu limpah tercurahkan kepada panutan alam yang menjadi sosok teladan umat sedunia, pahlawan revolusi Islam terhebat. Dialah the best of prophet and the leader of universe, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya yang mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berkat rahmat dan taufiknya, pada hari ini dalam rangka memperingati peristiwa turunnya Al-Quran atau lebih dikenal dengan istilah Nuzul Quran. Turunnya Al-Quran merupakan kejadian yang penting bagi kehidupan manusia. Karena dengan Al-Quran, seseorang dapat keluar dari zulmatul jahli, gelapnya kebodohan, kepada ufukil ilmu wal ma'rifah, ketinggian ilmu pengetahuan dan ma'rifah. Dari gelap gulita kekafiran menuju cahaya kebenaran, yaitu dinul Islam. Kitab suci Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Karenanya tanggal 17 Ramadan merupakan tonggak panjang dalam sejarah umat manusia yang memisahkan antara zaman jahiliyah dengan zaman ilmu pengetahuan, yang sekaligus memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Pada saat itu turun wahyu pertama pada Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW di suatu tempat sunyi sepi, yaitu di Gua Hiro yang sekarang dinamakan Jabal Nur, gunung yang bercahaya. Walaupun di dalam Al-Quran, kitab suci itu diturunkan di bulan Ramadan tanpa menjelaskan tanggalnya, tapi dari ayat yang lain dapat dijajaki bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Hal ini berdasarkan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walil qurba wal yatama wal masakini wa bani sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal jam'ani wallahu ala kulli syai'in qadir. Apa kata Allah? Ketahuilah apa saja yang dapat kamu peroleh dari sebagian rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul Azim. Quran Surat Al-Anfal ayat 41. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa tersebut menjadi garis pemisah antara zaman jahiliyah dengan zaman ilmu pengetahuan. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa tersebut menjadi garis pemisah antara zaman jahiliyah dengan zaman ilmu pengetahuan, yang sekaligus memisahkan antara yang hak dengan yang batil, antara kekacauan dengan ketertiban, antara kezaliman dengan keadilan. Pada saat itu turun wahyu pertama kepada Rasulullah SAW, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang telah mengajarkan manusia melalui perantara kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Saudaraku, Al-Quran bila kita baca secara harfiah saja sudah mendapatkan pahala. Ini tentu saja menjadi rangsangan agar kita terus membaca dan mempelajarinya. Sebab secara kejiwaan membaca Al-Quran ada pertalian batin antara si pembaca dengan sang pencipta. Pernah sahabat Mu'adz bin Jabal memohon wasiat kepada beliau dalam perjalanan bersama beliau. Lalu Nabi Muhammad SAW berpesan sebagaimana diungkapkan dalam sabda beliau, kalau kamu menghendaki kehidupan orang-orang yang beruntung, kematian orang-orang yang mati syahid, selamat pada hari perkumpulan mahsyar, keteduhan hari yang panas di akhirat, maka langgengkan dengan membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran itu kalam Tuhan yang maha pengasih, benteng pelindung dari setan, dan menambah amal kebajikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan ahlullah, maka ia hendaklah memuliakan ahlullah. Lalu ditanyakan kepada beliau, adakah Allah memiliki kerabat ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah, maka ia hendaklah memuliakan ahlullah. Lalu ditanyakan kepada beliau, adakah Allah memiliki kerabat ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, benar. Lalu ditanyakan lagi kepada beliau, siapakah kerabat Allah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, apa? Kerabat Allah adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Ingatlah, jika kita memuliakannya, maka Allah akan memuliakannya dan mengaruniainya surga. Dan jika kita menghinakannya, maka Allah akan menghinakannya dan memberinya neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka ini memperingati peristiwa nuzulul Quran, semoga kita semakin cinta Al-Quran, tersinari oleh cahaya kebenarannya, sehingga kehidupan kita di dunia ini menjadi terarah serta mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, bahagia hidup di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Orang terbaik bukanlah orang yang bergelar tinggi dan mentereng, tetapi dia yang mau membaca Al-Quran dan mengajarinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang mau belajar dan mengajarinya Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kehilafannya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangannya datang dari saya sendiri. Agar sempurna, berilah saran. Arah yang baik elok digiring. Jangan hanya memperingati nuzul Quran, amalkan Al-Quran yang paling penting. Pak Udin jaga sekolah saat sekolah masih sepi. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya manusiawi. Hadnallahu wa iyyakum ajma'in. Syukran kasiran. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.